Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, semoga dalam kondisi sehat semuanya. Kita akan membahas tentang pencarian informasi digital. Pencarian informasi digital, bagaimana kita mendapatkan suatu informasi di dunia maya dan informasi itu berupa informasi digital. Pencarian informasi digital, kita ketahui kebutuhan suatu informasi pada era digital saat ini cukup tinggi dan akan semakin tinggi, terutama informasi dari internet. Apa yang ingin penasaran kita biasanya langsung dicek di internet. Ini kebutuhan tentang informasi. Semua cenderung ketika belum tahu cari ke internet terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi kebutuhan yang sangat tinggi. Tingginya kebutuhan informasi tersebut dapat kita peroleh dengan berbagai cara. Nah, informasi yang ada di dalam informasi digital ini kita bisa mendapatkan dengan berbagai cara. Inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, cara pencarian informasi digital bisa dengan bantuan mesin pencari. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Contoh-contoh mesin pencari ada yang kita ketahui secara familiar itu Google ya. Ada Bing, ada Yandex, ada apa lagi ya? Kibiru, Search Handscript atau DuckDuckGo. Ini contoh-contoh dari mesin pencari. Apa yang dicari? Hal pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang diurutkan menurut tingkat akurasi atau rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut sebagai hits. Jadi ketika kita mencari di Google nanti masukkan kata kunci, nah di situ akan diurutkan yang sesuai dengan indeks itu dan yang familiar ditampilkan. Informasi target pencarian dalam berbagai macam jenis berkas itu bisa kita dapatkan dalam situs web, bisa berupa gambar ataupun jenis-jenis berkas lainnya. Ini mesin pencari. Contohnya Google, Bing, dan sebagainya. Yang pertama kita bisa mencari informasi digital dengan mesin pencari. Yang kedua bisa kita dapatkan informasi digital ini dengan aplikasi percakapan atau chatting. Ketika banyak grup yang kita ikuti di dalam aplikasi chatting, maka kita akan mendapatkan berbagai banyak informasi yang kita peroleh. Seperti itu kan. Contoh-contoh aplikasi chatting. Ada Telegram, ada WhatsApp, ada Line. Chatting adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Di sini Anda dapat mengobrol dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Untuk WhatsApp, satu grup itu biasanya dibatasi anggotanya ya, lebih sedikit. Kalau Telegram ini anggota dalam grup itu lebih banyak. Yang atas merupakan simbol Telegram, yang bawahnya itu WhatsApp dan yang paling bawah adalah simbol dari Line. Yang ketiga bisa mendapatkan informasi digital dengan aplikasi pertemuan online atau telekonferensi. Aplikasi pertemuan online atau telekonferensi merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun, tentunya dengan syarat adanya koneksi internet, di mana dia tidak harus berkumpul dalam satu tempat ya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi pertemuan online untuk belajar, untuk rapat dan sebagainya. Yang aneka aplikasi ini memungkinkan banyak tersedia di platform ponsel, bisa di lewat HP, bisa desktop atau komputer maupun iOS. Contohnya Zoom, Google Hangout, Kisco, Webex, dan lainnya. Informasi digital juga bisa kita peroleh dengan menggunakan aplikasi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang memberikan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Saat ini, media sosial bisa digunakan untuk mengabadikan momen-momen penting, bahkan bisa untuk bekerja, bisnis, dan sebagainya. Contoh aplikasinya adalah TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lainnya. Jangan lupa subscribe kan Kita bahas mesin pencarian Google.
Di dalam mesin pencarian Google, teks yang dapat melakukan indeksi seluruh halaman web, tidak hanya judul ataupun deskripsi. Sintak adalah kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman yang disertakan dengan suatu kata kunci dan akan memungkinkan pengguna Google mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik. Dengan sintak khusus ini akan mempersempit hasil pencarian sehingga mudah untuk pemilihan halaman yang dianggap tepat. Jadi kita dalam pencarian Google itu pastikan kata kuncinya sesuai dengan apa yang kita cari. Lalu bagaimana menyimpan hasil pencarian web? Yang pertama, tekan secara bersamaan pada keyboard CTRL dan huruf S, atau Anda klik kanan pada web yang akan disimpan. Lalu akan muncul pilihan option simpan sebagai atau save as. Anda pilih save as, lalu isi nama file pada kotak file nama dan jenis file save as tipenya, di mana save as tipe ini akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah webpack atau komplit, artinya seluruh halaman web akan disimpan bersama dengan seluruh gambar yang ada di halaman tersebut, Terus yang kedua, webpack atau HTML only, penyimpan halaman asli namun tanpa disertai dengan gambar. Untuk tipe yang ketiga, text file, dia hanya menyimpan teksnya saja. Sedangkan yang terakhir, all file, artinya semua pada dasarnya sama. Option ini sama hanya dengan webpack HTML only. Hanya saja Anda dapat menemukan sendiri ekstensi berkasnya, misalnya .html atau .shtml. Yang terakhir tentu saja diklik save untuk menyimpan hasil penyimpanan dari web. Lalu bagaimana untuk gambar? Untuk menyimpan gambar ada dua cara. Yang pertama, caranya adalah menyimpan gambar yang nantinya disimpan di komputer atau di disk komputer. Yang kedua, nanti hanya mengcopy saja. Untuk cara yang pertama, langkah-langkahnya klik kanan mouse pada gambar tersebut, pilih simpan gambar sebagai atau save image as, beri nama gambarnya, lalu klik save. Yang kedua, menyalin gambar tanpa harus menyimpan di komputer. Caranya, yang pertama, klik kanan mouse pada gambar tersebut, lalu pilih salin gambar atau copy image, paste pada tempat yang disediakan. Misal kita akan mengcopy ke Microsoft Word, maka kita buka Microsoft Word-nya, lalu dipastekan hasil dari salin gambar tadi. Mungkin itu untuk materi hari ini. Dari materi hari ini kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan berikut. Yang satu, jelaskan yang dimaksud pencarian informasi digital. 2, bagaimana cara mendapatkan informasi digital dan jelaskan. 3, jelaskan tentang mesin pencarian Google yang Anda ketahui. 4, jelaskan bagaimana cara menyimpan web. 5, jelaskan bagaimana menyimpan gambar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktu untuk menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.